Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan. Kita bersama-sama hari ini, malam ini dari tempat kita masing-masing, kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan, merenungkan sebuah kisah ketika pagi setelah Tuhan Yesus bangkit. Apa yang terjadi di sana? Mari kita bersama-sama menyaksikan dari potongan video yang disediakan kali ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Pada hari Minggu pagi, sewaktu masih gelap, Maria Magdalena pergi ke makam dan melihat batu penutupnya sudah digeser dari makam. Ia berlari mencari Simon Petrus dan murid lainnya yang dikasihi Yesus. Tuhan sudah diambil dari kuburnya. Aku tidak tahu di mana dia diletakkan. Lalu Petrus dan murid lain itu pergi ke makam. Kedua orang itu berlari, tapi murid lain itu berlari lebih cepat dari Petrus dan tiba lebih dulu di makam. Dia menengok ke dalam dan melihat kain kafan ada di situ, tetapi dia tidak masuk. Simon Petrus menyusul di belakangnya dan langsung masuk ke dalam makam. Ia melihat kain kafan terletak di situ, juga kain yang menutupi kepala Yesus. Kain itu tidak di dekat kain kafan, tetapi tergulung, terpisah. Lalu murid Yesus yang lain yang tiba lebih dulu ikut masuk. Ia melihat dan percaya. Mereka masih tidak mengerti yang tertulis dalam Alkitab bahwa ia harus bangkit dari mati. Lalu kedua murid itu pulang. Maria Magdalena menangis di luar makam. Sementara menangis, ia berjalan mendekat dan menengok ke dalam makam. Ia melihat dua malaikat di sana, berpakaian putih, duduk di bekas tempat jenazah Yesus. Satu di bagian kepala, satu di bagian kaki. "Ibu, mengapa engkau menangis?" mereka bertanya. Mereka mengambil jenazah Tuhanku. Aku tidak tahu di mana mereka meletakkannya. Ia menengok ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tapi dia tidak tahu bahwa itu Yesus. Mengapa engkau menangis? Engkau sedang mencari siapa? Ia mengira itu tukang kebun. Jadi ia berkata, Jika engkau memindahkannya, di mana engkau meletakkannya, aku akan mengambilnya. Maria menoleh padanya dan berkata dalam bahasa Ibrani, Rabuni. artinya guru. Jangan pegang aku, karena aku belum naik kepada Bapa. Temuilah saudara-saudaraku dan beritahukan bahwa aku akan naik pada Bapakku dan Bapa mereka, Allahku dan Allah mereka. Maka Maria Magdalena memberitahukan para murid bahwa ia sudah melihat Tuhan dan memberitahukan apa yang Tuhan katakan. Pada hari Minggu itu juga, ketika sudah malam, para murid berkumpul di sebuah rumah yang terkunci karena mereka takut pada para penguasa Yahudi. Lalu Yesus datang dan berdiri di situ. Damai menyertaimu. Sesudah berkata begitu, ia menunjukkan tangan dan lambungnya. Murid-murid gembira sekali saat melihat Tuhan datang. Yesus berkata lagi pada mereka, Damai menyertai kalian. Seperti Bapa mengutusku, aku pun mengutus kalian. Lalu ia meniupkan nafas.
Terimalah Roh Kudus. Jika kalian mengampuni dosa orang, Allah mengampuninya. Jika kalian tidak mengampuninya, Allah tidak mengampuninya. Jemaat Tuhan yang dikasihi, firman Tuhan yang kita lihat dari video di atas adalah diambil dari Yohanes 20 ayat 1 sampai 23. Nanti bisa dibuka. Nah, ada dua kisah di sana, ada dua perikop di sana. Yang pertama adalah ketika Maria pagi-pagi benar melihat kubur sudah terbuka dan mayat Yesus tidak ada di sana. Kemudian dia pergi untuk menjemput atau memberitahu teman-temannya. Ada Petrus dan juga satu teman yang lain di sana. Kemudian mereka bertiga menjadi saksi bahwa benar-benar kubur Yesus kosong. Maria berkata kepada Petrus dan temannya yang lain, "Tuhan sudah diambil dari kuburnya dan aku tidak tahu di mana mayat Tuhan." Kemudian Petrus dan murid satunya dia berlari dan kemudian ada satu kalimat di sana, mereka melihat dan percaya. Akan tetapi mereka tidak mengerti bahwa Tuhan Yesus harus bangkit dari mati. Ketika mereka melihat dan percaya, mereka kemudian pulang. Itu Petrus dan juga temannya yang lain. Sedangkan Maria ketika dia ada di sana, dia melihat tidak ada Tuhan Yesus di sana. Dia tidak begitu saja pulang, akan tetapi masih menangis di situ. Kemudian akhirnya dia menjadi saksi, dia bisa melihat, dia bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus di sana, dan kemudian baru dia pulang untuk memberitahu yang lainnya apa yang terjadi, apa yang dia temui, apa yang Tuhan Yesus katakan waktu itu. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita merenungkan diri kita, bercermin dari firman Tuhan ini, kira-kira kita ada di posisi yang mana ya? Jadi Petrus dan temennya yang satu yang melihat kubur kosong, lalu dia melihat dan percaya kalau Tuhan Yesus hilang maksudnya. Tetapi mereka kemudian pulang. Atau seperti Maria, percaya tidak percaya, tapi kemudian nangis di situ, menunggu sampai akhirnya Tuhan Yesus menjumpai dia. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dialami oleh Maria dan juga teman-temannya menjadi peringatan bagi kita. Ketika kita menghadapi satu masalah, seringkali kita gerusa-gerusu seperti Petrus dan juga temannya. Begitu mendengar sesuatu masalah, kemudian mencari kebenarannya. Tahu dari luar, tahu dari pintu kubur, Tuhan Yesus benar-benar tidak ada. Sudah masuk sejenak, melihat, oh iya, Tuhan Yesus gak ada. Lalu balik. Oh iya, masalahnya begitu tak. Kemudian balik. Tidak menunggu Tuhan memberikan hikmat, membuat kita melihat masalah sesungguhnya. Kemudian menunggu Tuhan, apa sih yang Tuhan mau dari kita untuk menyelesaikan masalah itu. Tidak menunggu sampai Tuhan Yesus memberikan hikmat, memberitahu kepada kita. Seperti ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria waktu itu. Tapi kita seringkali seperti hanya Petrus. Belajar dari sikap Maria. Maria yang menjadi saksi pertama kebangkitan Tuhan Yesus.
Dia memberikan kabar kepada yang lain. Yang pertama, dia memberikan kabar kepada yang lain dengan keputusasaan. Dia balik, dia ngomong sama yang lain. Tuhan sudah diambil dari kuburnya. Mayat Tuhan hilang. Tuhan sudah diambil dari kuburnya. Tetapi ketika kemudian dia sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia sudah bisa melihat Tuhan benar-benar bangkit. Dia kembali dengan sukacita, kembali sambil mengabarkan, kembali sambil mengatakan, aku telah melihat Tuhan. Dan dia menceritakan, Maria menceritakan kepada yang lain bagaimana Tuhan menemuinya, bagaimana dia mengira kalau Tuhan itu penunggu makam, dan selanjutnya. Kemudian perikop yang kedua, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid. Dia memberikan tugas kepada mereka. Dia memberikan damai sejahtera kepada mereka. Dan ada satu tugas di sana, Bapak Ibu. Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ada dua hal di sini yang kita pelajari. Kita belajar dari sikap Maria yang setia, menunggu sampai Tuhan berkarya. Dan yang kedua adalah mau mengampuni. Kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kepada kita kemampuan untuk mengampuni orang lain. Mengampuni setiap orang yang berada bersama-sama dengan kita, yang bersalah kepada kita. Bukan karena kemampuan kita sendiri tentunya, karena kalau itu terjadi kita tidak akan pernah mampu, atau kita pasti akan bilang aku tidak bisa mengampuni dia. Dia sudah terlalu menyakitkan hatiku. Jutek atau wega ngapura nih dan lain sebagainya. Akan tetapi kita mengampuni mereka, mengampuni orang-orang yang kita sebenarnya kita kasihi itu dengan kasih, dengan pengampunan yang dari Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus, Tuhan menganugerahkan kepada kita Roh Kudus, dan Roh itu yang memampukan kita untuk mengampuni. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini, malam ini kita belajar dua hal. Belajar untuk setia, tetap menunggu Tuhan, tetap menunggu Tuhan berkarya dalam kehidupan kita, tetap menunggu Tuhan menjawab doa-doa kita, meskipun hal itu sepertinya mustahil, seperti halnya Maria mungkin menganggap kemustahilan Tuhan bangkit dari kubur dan Tuhan menemuinya, tetapi ternyata Maria ditemui oleh Tuhan. Dan yang kedua, mau untuk mengampuni, bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kasih, dengan pengampunan dari Roh Kudus yang dianugerahkan oleh karena kebangkitan Tuhan Yesus itu di dalam hati kita, memampukan kita untuk mengampuni siapapun, apapun kesalahan mereka, apapun dosa mereka. Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan untuk mengampuni. Seperti halnya Tuhan sudah mengampuni kita. Mari Bapak Ibu kita belajar dan senantiasa terus menerus untuk belajar mengampuni. Belajar dan tetap belajar, percaya kepada Tuhan Yesus, setia menunggu Tuhan Yesus, mau menemuinya, mau menjumpainya dalam peribadatan kita di rumah kita masing-masing, dalam doa-doa kita, pujian-pujian kita di rumah kita masing-masing saat-saat ini, dan juga belajar untuk mengampuni. Karena Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberikan kepada kita kemampuan
untuk mengampuni itu. Tuhan memberkati kita. Selamat tetap setia, selamat mengampuni sesama kita karena Tuhan mengampuni kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kebangkitan Tuhan Yesus bagi kami. Kami bersyukur karena kami boleh merasakan diampuni, karena kami boleh merasakan dijumpai oleh Tuhan Yesus seperti halnya Maria. Ajar kami Tuhan untuk mampu mengampuni orang lain, karena Engkau memberikan kepada kami kekuatan dan pengampunan itu. Ajar kami dengan senantiasa merasakan, merenungkan kebangkitan Tuhan Yesus di dalam hati kami, dan dengan kekuatan itu kami bisa mengampuni orang-orang di sekitar kami. Terima kasih untuk malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersedia mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah ini, perenungan malam hari ini, dengan menyaksikan sebuah pujian, mendengarkan sebuah pujian yang kami persembahkan bersama-sama dari 9 gereja tempat kami masing-masing melayani. Kiranya pujian ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati, sebab Dia hidup. Kau telah bangkit
Haleluya.